Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, pemirsa umat Kristiani Katolik di mana saja berada. Senang saya, Cirilus Jufri Karundeng, bisa berjumpa kembali dalam program Pelita Kasih. Dan di hari yang penuh sukacita dan bahagia ini, kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik, yakni Sabda Bahagia, atau yang sering disebut Beatitude. Dan memang sangat istimewa karena Sabda Bahagia ini dicatat dalam dua Injil Sinoptik, yaitu dalam Matius dan Lukas. Untuk itu telah hadir di studio bersama kita Ibu Reina Febriana Koraa, SSMSI, selaku pembimbing masyarakat Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Salve. Salve. Senang bisa berjumpa kembali, Ibu. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih, Ibu. Di tengah-tengah kesibukan dan rutinitas, Ibu boleh hadir pada kesempatan ini untuk memberikan pencerahan iman tentang yang tadi sudah disampaikan, yaitu tema kita Sabda Bahagia. Nah, Bu, mengapa tema ini yang diangkat pada kesempatan ini? Iya, terima kasih. Sebelum kita menggumuli tema yang seperti disampaikan host tadi sangat menarik, pertama-tama saya ingin menyapa masyarakat Katolik di Gorontalo. Salve, salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita bersyukur bahwa sampai saat ini kita semua dalam keadaan sehat, diberkati, dan semoga masyarakat Katolik dimanapun berada yang sementara menyaksikan acara ini, khususnya juga yang di Gorontalo, dalam keadaan yang sama. Kita sehat dalam berkat dan kasih Tuhan. Yang sudah disampaikan tadi, mengapa kita menggumuli tema Sabda Bahagia ini. Pertama-tama, waktu ibadah pagi yang rutin kita laksanakan di Bimas Katolik setiap hari Senin, kita mendengarkan bersama bacaan kitab suci dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12 tentang Sabda Bahagia. Bacaan ini bukan bacaan yang baru, tapi bacaan yang memang bagi kita umat Kristiani Katolik menjadi bacaan yang sangat menantang, bacaan yang kaya makna, bahkan bacaan yang mengajak kita untuk merefleksikan perjalanan hidup kita sebagai umat Kristiani Katolik. Saat mendengarkan bacaan ini, saya tertampar sebagai umat Kristiani Katolik, tertampar dalam pengertian di mana bacaan ini mengevaluasi diri saya sebagai umat Kristiani Katolik. Apakah saya sudah sungguh-sungguh seturut dengan kehendak Tuhan yang disampaikan dalam sabda ini? Lewat Sabda Bahagia ini, saya ditegur pada satu sisi bahwa saya masih jauh dari sempurna. Dan di sisi lain saya diteguhkan bahwa walaupun sedikit, saya sudah berada di jalan itu. Walaupun masih jauh pada kesempurnaan, tapi sudah mulai meniti. Ini yang membuat saya tertarik untuk kita gumuli dalam Pelita Kasih kali ini, sehingga kita umat Kristiani Katolik sungguh-sungguh kembali diarahkan pada apa yang menjadi inti ajaran iman kita. Jadi dasar inilah yang membuat saya sangat tertarik untuk kita sama-sama menggumuli tentang Sabda Bahagia, atau dalam bahasa Inggris biasa disebut Beatitude. Karena ini juga masuk dalam kumpulan khotbah di bukit. Betul. Dalam Injil Matius ya disebut dengan The Mountain of Beatitudes. Jadi ini menjadi ajakan, teguran, dan peneguhan bagi saya. Baik, Ibu. Jadi sangat menarik yang disampaikan bahwa sabda ini juga ya boleh dibilang menampar, bahasa yang dipakai tadi, menampar hidup kita. Sudah sejauh mana kita ada dalam jalan ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan yang berikut, memang betul bahwa Sabda Bahagia ini menjadi ya ajaran utama Tuhan Yesus
ketika dia mengajar di bukit. Nah, bagaimana selanjutnya sebagai umat Kristiani, Ibu, kita memahami pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui sabda bagi ini dalam konteks kehidupan kita sehari-hari? Ya, sebelum kita mendalami pesan atau makna teologis dari bacaan ini, sabda Tuhan Yesus ini, ada baiknya mari kita membaca bersama, dan semoga pemirsa di rumah juga saat ini sudah pegang kitab suci. Kita buka bersama dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12. Saya bacakan ya. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari 8 sabda bahagia. Ini ada 8 ya, kan? Ada 8. Iya, ada 12 ayat di dalam perikop ini, tetap yang menjadi sabda bahagia 8. Karena penjelasan pada ayat-ayat terakhir menjelaskan tentang sabda yang ke-8, berbahagialah kamu yang dianiaya. Iya kan? Nah, setelah kita mendengarkan tadi dalam bacaan ajaran Yesus tentang sabda bahagia, itu kayaknya seperti ajaran-ajaran atau perintah moral. Tapi menurut Gereja Katolik itu bukan sekedar ajaran moral. Itu bukan sekedar nasihat, itu bukan sekedar perintah yang harus dijalankan. Tetapi sabda bahagia yang kita dengarkan tadi adalah pedoman hidup otentik orang Kristen, orang Kristiani. Kita semua yang menyebut pengikut Kristus. Itulah pedoman kita. Dia bukan sekedar perintah atau ajaran moral, melainkan ini adalah pewartaan Yesus yang melukiskan tentang karya dan hidupnya di dunia. Inilah pewartaan kerajaan Allah yang diungkapkan dalam 8 sabda bahagia ini. Gereja Katolik merenungkan sabda bahagia ini dan menemukan bahwa lewat sabda bahagia ini ada nilai-nilai yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita dengarkan tadi, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah yang lembut hati, yang berduka cita, yang murah hati. Kemudian berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ada yang suci hatinya, apa artinya? Yang dianiaya oleh kebenaran. Bahagia seperti itu. Jadi lewat sabda bahagia ini Gereja Katolik mau mengajarkan tentang 3 nilai. Pertama, orientasi kepada Allah. Fokus kita kepada Allah.
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berarti ketika kita menatap Allah dan menempatkan diri sebagai orang yang miskin, berarti kita melihat Allah sebagai Dia yang kaya. Hanya kepada Dia kita berserah. Miskin berarti kurang, mau jasmani atau rohani. Dan kita membuka kemiskinan kita kepada Allah berarti kita berserah realitas hidup kita sebagai yang miskin kepada belas kasih Allah. Itu seturut dengan ajaran Yesus. Siapa yang mau menjadi muridku, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri berarti torang tantang torang pe ego. Torang lepaskan torang pe ego. Egosentris, egoisme, itu torang letakkan di bawah. Di atas adalah kehendak dan kuasa Tuhan. Jadi orientasi kepada Allah. Kemudian dalam sabda bahagia tadi yang sudah kita dengarkan, ada 8 itu. Gereja mau mengajarkan kepada kita juga selain orientasi kepada Allah, tapi juga kepedulian sosial dan berbelas kasih. Tadi situ. Berbahagialah orang yang miskin, yang murah hati. Berarti kalau murah hati itu berarti dia suka memberi. Lemah lembut berarti dari bahasanya meneguhkan orang, membuat orang disemangati, membuat orang dikuatkan. Toh? Bu. Orang yang berduka cita berarti kita seperasaan dengan orang-orang yang tersingkirkan. Sehingga nilai kedua setelah orientasi kepada Allah, kita memusatkan diri bahwa yang berkuasa, yang menyelenggarakan kehidupan kita adalah Allah. Sekarang kita melihat dalam hubungan dengan sesama, yaitu kita peduli. Ada kepedulian sosial dan belas kasih. Kalau kita dengar baik-baik dalam bacaan tadi. Dan juga yang ketiga adalah keteguhan iman. Berbahagialah kamu yang dianiaya oleh kebenaran. Berarti itu yang sering kita dengar di lagu anak-anak sekami. Aku bangga jadi anak Katolik, ya toh. Dan sering guru-guru kami atau pembina iman anak selalu berteriak atau mengajarkan, menyerukan kepada anak-anak, bangga sebagai Katolik sampai mati Katolik. Nah ini apa? Ini ajaran iman yang gereja mau dijalankan, diejawantahkan oleh umatnya. Keteguhan iman dalam situasi sesulit apapun dirimu, dalam situasi seburuk apapun keadaan dirimu hari ini, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Tetap percaya bahwa hanya kepada Dia kita selamat, hanya lewat Dia kita selamat, melalui Dia kita berjumpa dengan Bapa. Dan itu janji yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Aku pergi kepada Bapa untuk menyiapkan tempat bagimu. Itu selalu diingat. Ajaran Yesus memang konfrontasi dengan kehidupan kita. Karena kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, bahagia itu kan kita nyaman secara finansial, ya kan, secara ekonomi, kita bisa mengikuti keadaan tren sekarang, tidak ketinggalan zaman. Pokoknya HP terbaru lah, model baju yang terbaru dengan merek-merek terkenal, itu kan bahagia menurut pandangan dunia. Tapi Yesus bilang di sini, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita. Memang makanya saya bilang tadi saya tertampar, karena saya masih jauh dari kehendak Tuhan ini. Saya masih sibuk dengan barang-barang dunia. Bahkan pun untuk tampil saat ini kan harus memikirkan kita berbusana seperti apa, kita datang ke sini menggunakan apa. Jadi kita memang di satu sisi kita tak bisa lepas dari dunia. Tapi lewat sabda Yesus pada hari ini mengajarkan kepada kita bahwa barang dunia itu bukan jaminan kebahagiaan. Bu, kita tahan dulu sebentar pembicaraan ini. Pemirsa umat Kristiani Katolik, kita masih akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Maka tetaplah bersama dengan kami.
Ya Bu, sangat menarik tadi yang disampaikan bahwa dari 8 bahagia ya, ternyata ada 3 poin penting yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Orientasi kepada Allah, relasi dengan manusia, dan keteguhan iman. Ada yang mungkin Ibu akan tambahkan? Iya, jadi itu 3 nilai yang diangkat gereja, yang diajarkan gereja lewat refleksi atas sabda bahagia. Jadi orientasi kepada Allah, kepedulian sosial dan belas kasih, dan keteguhan iman. Karena situ kan berbahagialah yang miskin, yang murah hati, yang lembut hati, yang berduka cita, dan yang dianiaya. Jadi lewat 3 nilai itu, jika kita sebagai umat Kristiani Katolik menjalankan itu, menghidupi itu dengan baik, maka kita akan mendapatkan atau memperoleh kemuliaan surgawi sebagaimana yang diwartakan Tuhan Yesus. Betul. Iya. Nah, dari ketiga hal yang dikatakan tadi, maka kita juga bisa merefleksikan secara lebih mendalam tentang sabda bahagia ini. Jika kita sudah berorientasi kepada Allah, kita punya kepedulian sosial dan belas kasih serta keteguhan iman, sebenarnya kita mau diarahkan kemana? Dan oleh gereja Katolik dikatakan bahwa sabda bahagia ini sebenarnya sebuah panggilan kepada kekudusan. Iya. Iya kan? Jika memang hati kita sudah terarah kepada Allah, kita punya hubungan yang baik dengan sesama, punya belas kasih dan kepedulian sosial, dan keteguhan iman terhadap Yesus dan semua ajarannya, kita kudus di hadapan Allah. Jadi ini kita dipanggil kepada kekudusan. Sabda bahagia ini mau mengajak kita pada apa yang menjadi ajakan Yesus. Biarlah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna, seperti Bapamu ataupun Bapa yang di sorga itu sempurna. Dia yang telah mengutus aku ke dunia, lewat aku kamu mengenal dia yang mengutus aku, yaitu Bapa. Jadi jika kita merenungkan sabda bahagia, 8 sabda bahagia, dan kita menjalankan dengan sungguh-sungguh, maka arah jalan kita sudah pada apa yang disebut tadi, panggilan kekudusan. Yang oleh kita tahu, kalau pernah dengar surat apostolik dari Santo Fransiskus, dari Paus Fransiskus, yaitu tentang Gaudete et Exsultate, bersukacitalah dan bergembiralah. Betul. Ya, di dalam saya sempat membaca tentang surat apostolik ini, dan memang sangat luar biasa. Isinya memang tentang 8 sabda bahagia ini, dan Paus mengatakan di situ bahwa melalui sabda bahagia semua orang ini sebenarnya diarahkan pada apa yang disebut tadi, kekudusan. Dan menjadi kudus itu pasti adik-adik, ada juga singer-singer kita yang sangat luar biasa saat ini berpikir, jadi kudus itu kan luar biasa, berarti jadi kayak santo dan santa. Dan Paus Fransiskus dalam surat apostolik di sini yang tadi saya sebutkan, Gaudete et Exsultate, menyebut bahwa orang kudus itu bukan hanya santo dan santa. Mereka adalah bukti, santo dan santa, bahwa kudus itu mungkin. Bahwa menjadi kudus itu bukan suatu hayalan, tetapi dimungkinkan dan sangat mungkin, karena banyak sudah membuktikan santo dan santa yang kita hormati dalam gereja kita. Betul. Betul kan? Nah, tapi di sini juga dalam surat ini Santo Paus Fransiskus katakan bahwa menjadi kudus itu kamu semua bisa. Siapa saja. Siapa saja. Bukan hanya pastor, suster, biarawan-biarawati, tapi kita umat awam pun dapat menjadi kudus. Dipanggil kepada kekudusan dengan tindakan kita, dengan pelayanan kasih kita, dengan cara kita menghadapi kehidupan kita.
Kita semua punya tantangan, punya kesulitan sebagai anak, sebagai istri, sebagai suami, sebagai karyawan pekerja. Kita punya tantangan, punya kesulitan dalam kehidupan kita. Full pressure dalam kehidupan kita. Karena realitas kita, sesuai peran kita masing-masing. Tetapi ingat bahwa jika kita tahan uji, tekun menjalani kehidupan kita dengan rupa-rupa tantangan dan kesulitan, itulah jalan kepada kekudusan. Iya kan? Ya. Iya. Paus juga dalam suratnya itu, di situ juga ditulis tentang, Paus menulis tentang bagaimana Santo Fransiskus Assisi. Ya. Ingat kan? Dia seorang bangsawan yang meninggalkan semua hartanya, kekayaannya untuk menjadi pengikut Yesus. Bahkan sekarang menjadi santo besar dalam gereja kita. Santo Fransiskus Assisi ini punya murid. Iya kan? Entah. Salah satunya itu Santo Antonius dari Padua. Nah, dalam surat apostolik itu Paus Fransiskus menulis bahwa Santo Fransiskus Assisi senang dengan murid-muridnya yang mengajarkan tentang doktrin. Tetapi juga di situ Paus Fransiskus mengingatkan bahwa itu bagus diajarkan. Tetapi juga apa yang kamu ajarkan harus menjadi perjuanganmu dalam doa dan pengabdian. Jadi di sini Tuhan menginginkan kita bukan cuma pintar berkata-kata, pintar berkhotbah, tapi kita juga memang sungguh-sungguh telah menghidupi itu. Sehingga kita menjadi khotbah yang hidup. Tanpa kita wartakan, tanpa kita bicarakan, orang bisa melihat kita. Oh begini, inilah orang Katolik. Mereka sangat perhatian dengan kaum marginal, yang terpinggirkan. Mereka menghayati hidup mereka dalam panggilan Tuhan, yaitu biar sesusah dan sesulit apapun, tidak menjual iman, tetap punya integritas, tetap setia pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena apa? Karena panggilan kekudusan sebagaimana disebutkan dalam 1 Petrus ayat 1, pasal 1 ayat 15 dikatakan, ini surat Rasul Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi di sini, hendaklah kamu menjadi kudus, hendaklah. Jadi kalau dikatakan hendaklah, berarti harus diperjuangkan. Iya. Dan kekudusan itu yang bagaimana? Karena ini 1 Petrus, surat Rasul Petrus ini kan hanya mengatakan hendaklah kamu kudus. Tapi kudus yang bagaimana? Kita lihat dalam Injil Yohanes. Supaya kita memang sungguh-sungguh berdasarkan firman Tuhan. Iya. Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 17 dan ayat 19. Ini adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ini doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Apakah doa ini juga berlaku untuk kita? Tentu saja. Pasti. Pada ayat 20. Jadi bukan hanya saya berkatakan pasti itu jawaban saya, tapi ini jawaban Yesus pada ayat selanjutnya. Dan bukan untuk mereka ini saja, murid-murid maksudnya, karena ini perikop doa Yesus untuk murid-muridnya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Kita kan adalah orang-orang yang percaya pada pemberitaan para murid, toh. Jadi Yesus sudah mendoakan kita beribu-ribu tahun lalu bahwa kita pun didoakan supaya menjadi kudus. Kudus dalam kebenaran. Dan kebenaran itu apa tadi? Firman. Dan firman itu yang dibacakan pada kita. 8 sabda bahagia. Itu adalah pedoman otentik hidup Kristiani kita. Menjadi kudus seperti
yang disabdakan Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit. Iya. 8 sabda bahagia. Menjadi kudus dalam kebenaran, yaitu kebenaran dalam firman. Sekali lagi kalau kita merenung ke belakang, kita pasti masih ingat dalam pergumulan-pergumulan tema yang lain. Iya. Kalau masih ingat, nanti kita saat kembali dipanggil pulang, ada dalam bacaan kitab suci, tidak akan ditanyakan, Glory sekolah sampai S berapa? Toh? Jekonia sekarang punya jabatan apa? Ibu Yuli sekarang sudah bagaimana kehidupanmu? Apa yang kamu miliki di dunia? Tidak kan? Tapi kita semua akan ditanyakan, apakah engkau memberi aku makan ketika aku lapar? Ya. Apakah engkau memberi aku minum ketika aku haus? Apakah engkau mengunjungi aku ketika aku sakit atau aku dalam penjara? Apakah engkau memberi aku pakaian ketika aku telanjang? Jadi memang apa yang akan ditanyakan adalah apa yang kita perjuangkan dalam 8 sabda bahagia tadi. Tuhan Yesus sangat konsisten dalam ajarannya. Iya. Sehingga kalau gereja bilang ini pedoman otentik orang Kristen, ya benar. Karena itu akan ditanyakan. Iya. Ingatlah bahwa duka citamu hari ini akan menjadi sukacitamu di hari yang akan datang. Dan jangan melihat bahwa oh nanti akhir zaman baru kita mau bersuka cita. Ingatlah penggalan-penggalan pengalaman hidupmu. Pernah enggak kamu mengalami bahwa saat ini, hari ini dalam pergumulan keluarga aku sedih, aku kesulitan, tetapi aku bawa kesulitan dan kesedihanku pada Tuhan. Apakah Tuhan pernah menjawabmu? Gimana? Pernah? Iya. Sering. Pasti. Saya bersaksi bahwa sering Tuhan menjawab doa dan permohonan saya pribadi dan keluarga. Bukan hanya situasi bahagia, tetapi bahkan dalam kebutuhan duniawi saya. Sehingga jika berbahagialah saya lapar hari ini dan haus, kadang juga orang sering kesulitan kan? Iya. Tidak selamanya orang ada makanan di rumah, ada air untuk diminum. Kadang memang kering semuanya. Kekurangan. Dan bilang lagi kanker, kantong kering. Iya. Tetapi Anda tidak sadari tangan Tuhan bekerja lewat orang-orang di sekitar Anda dan memberi Anda apa yang Anda butuhkan. Berupa makanan, berupa air minum, berupa apapun yang kau butuhkan. Pernah alami kan? Iya, Bu. Sehingga saya selalu katakan puji Tuhan. Tuhan tahu kita punya kebutuhan. Tuhan tahu apa yang kita perlu. Sehingga sering saya katakan, Tuhan saya cuma perlu Engkau. Saya perlu Engkau dalam kebutuhan-kebutuhan hidup saya di dunia. Jadi Tuhan ada bukan nanti akhir zaman baru ada. Dia ada saat ini, di sini bersamamu dalam pergumulanmu. Tapi pertama tadi, apakah engkau membuka dirimu pada kehendak Allah? Hidupmu berorientasi kepada kehendak Allah, fokus kepada Allah, ataukah Allah cuma jadi tambahan? Ataukah Allah cuma jadi tanpa ketika ya darurat, gawat darurat? Kadang kan begitu. Kalau memang memang buntu, aduh baru mau cari Tuhan. Apakah Allah seperti itu kah? Atau engkau melibatkan Allah dalam seluruh perjalanan hidupmu? Saat engkau membuka mata, engkau panggil Tuhan bersamamu untuk menjalani hidupmu hari ini. Saat engkau makan, engkau panggil Tuhan, terima kasih dan mari makan bersamaku. Saat engkau kesulitan memahami sebuah pelajaran di sekolah mungkin, bagaimana memahami tugas-tugasmu di kantor, maka engkau pernah panggil Tuhan, tolong aku dalam kesulitanku saat ini. Karena aku tahu Tuhan, engkau lebih besar dari kesulitanku memahami pelajaranku, memahami pekerjaanku. Engkau lebih besar dari kesulitan-kesulitan yang kuhadapi. Betul. Jadi memang dengan merenungkan sabda bahagia ini, saya pribadi sebagai umat Katolik, saya bilang luar biasa. Saya seharusnya tidak usah cemas.
Karena Tuhan menyiapkan segala sesuatu untuk saya. Bahkan Tuhan Yesus bilang dalam ayatnya yang selanjutnya, jika engkau belum meminta, mintalah sekarang dalam namaku, maka Bapakku akan memberikan kepadamu. Ini sangat luar biasa. Ini bukan janji-janji yang nanti tidak akan dipenuhi. Tapi dalam perjalanan hidupmu, buktikanlah dengan kepasrahan totalmu kepada kehendak Allah, maka semuanya akan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Penjelasan ini masih kita akan lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Kita lanjutkan, Bu, yang tadi disampaikan bahwa ternyata untuk melaksanakan pesan Yesus ini atau mengaktualisasikan pesan sabda bahagia Tuhan Yesus ini tidaklah gampang. Nah, apa yang menjadi tantangan-tantangan kita dalam mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari? Memang kalau kita tadi mendengarkan, membaca dengan baik dan merenungkan bacaan sabda bahagia ini, memang sebagai manusia biasa kita tertantang kan? Iya. Bahkan mungkin berpikir,
rasanya tidak mungkin. Berbahagialah jika kamu miskin di hadapan Allah. Ya, memang satu tantangan, bahkan engkau yang murah hati dan akan memperoleh kemurahan. Tapi kalau sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, kalau kita memang merenungkan dan merefleksikan setiap detik kehidupan kita, kemurahan Allah mengalir dalam hidup kita. Jadi Allah sudah buat lebih dulu. Ya. Dia yang solider dengan kehidupan manusia, mengambil rupa manusia yang penuh dosa, berarti memang miskin juga secara rohani, Ya. untuk menyelamatkan kita kan. Apa yang menjadi tantangan sekarang? Saya mengambil tantangan untuk mengejawantahkan panggilan kepada kekudusan yang menjadi seruan implisit dari sabda bahagia Ya. ini, dari apa yang dikatakan Paus Fransiskus dalam suratnya tadi, Gaudete et Exsultate, yaitu gnostisisme kontemporer. Itu suatu pandangan yang boleh bilang mereduksi iman kepada ide-ide dan teori, kepada ajaran-ajaran, sehingga sedikit melupakan rahmat Allah. Bahkan mungkin banyak memang dikatakan bahwa rahmat Allah menjadi suatu hal yang boleh bilang satu yang ditambahkan saja. Tapi lebih kepada mengagungkan ide, teori, dan ajaran-ajaran serta doktrin lewat pengajaran saja, tapi melupakan bahwa lebih dari itu kita harus melihat rahmat Allah yang bekerja. Contoh mungkin bisa kita lihat, kita mungkin sendiri atau ada orang-orang lain yang dengan begitu pintarnya mengajarkan tentang ajaran iman, bahkan dengan begitu baik, bahkan orang sering bilang jadi orator lah, sehingga apa yang disampaikan mudah dipahami. Tetapi mungkin dia mengajarkan itu sebagai sebuah kebanggaan manusiawi bahwa saya bisa mengajarkan itu, tanpa lupa bahwa itu bukan sebuah ajaran yang hanya disampaikan lewat kata-kata, tetapi harus dibuktikan dalam hidup lewat perbuatan nyata dengan melibatkan Allah dalam perwujudan pelaksanaan apa yang dikatakan. Iya kan? Jadi kadang misalnya kita mengajarkan bahwa kita menjadi pengikut Kristus, kita harus menyangkal diri. Bagaimana itu menyangkal diri? Seperti tadi yang saya katakan, melupakan ego. Tapi dalam kehidupan kita, ego yang kita taruh di depan. Dengan penuh kesombongan, kita melihat bahwa kita bisa, kita mungkin. Dan orang jago untuk mengatakan ini. Tapi orang lupa bahwa kejagoanku saat ini, hebatnya aku, ada rahmat Tuhan di situ. Ada campur tangan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Itu mungkin yang disebut dengan Paus bilang gnostisisme kontemporer. Terlalu mengagungkan ide-ide, teori, mereduksi iman lebih kepada ajaran-ajaran, tetapi ejawanta aktualisasi iman yang melibatkan bahwa Allah bekerja di dalam itu mungkin dilupakan. Yang kedua adalah Pelagianisme kontemporer. Bagaimana itu? Nah, kalau di situ justru keyakinan bahwa manusia bisa diselamatkan hanya melalui usaha, kekuatan, dan kedisiplinan diri sendiri. Jadi hebatnya aku karena aku. Sehingga ya kalau kurang tambah-tambah sedikit, orang bangga bahwa ini kita usaha. Kalau kita bekerja, kalau kita belajar baik, maka kita mau lulus. Kalau kita berhemat, kita mau kaya. Kalau kita bekerja dengan rajin, maka kita tidak bisa dapat jabatan ini. Kita lupa bahwa selain garis tangan, ada campur tangan. Bahwa apa yang kita peroleh saat ini, kepintaran kita, keberhasilan kita, apapun yang kita miliki dalam bentuk-bentuk duniawi, yang kita pahami sendirilah, entah berupa benda, barang, jabatan, kesuksesan, Allah ada campur tangan di situ. Itu bukan hebatnya aku, tetapi karena kasih dan cinta Allah di situ. Lewat sabda bahagia ini, kita diajarkan bahwa kesusahan kita, Allah melihat itu. Dan Dia janjikan bahwa
Jika engkau lemah lembut, engkau akan memiliki bumi. Iya. Orang pasti berpikir bagaimana itu ya. Karena apa? Dengan kelemah lembutan kita, maka pintu rezeki juga akan dibukakan. Bayangkan kalau orang jutek-jutek, marah-marah, berkat juga jauh dari orang. Betul. Kadang orang mau datang ke tempat orang mau bawa berkat, mardabat terima, selamat siang ibu, siang, dah perlu apa? Ya sunyak jadi teriak. Mungkin padahal dia dah bawa sesuatu. Ini pikiran bodoh-bodoh lah. Tapi seperti itu, mungkin kita bisa jangan berpikir terlalu teologis, terlalu filsafat. Bagaimana ya itu lemah lembut untuk bisa memiliki bumi? Bagaimana itu miskin di hadapan Allah? Ya. Bagaimana ya seperti itu? Tapi ingat saja bahwa jika Anda miskin berarti berpikiran miskin, berarti Anda merasa kurang. Tapi jangan bermental pengemis, ya toh. Ya. Miskin, kita sadar kita kurang. Tapi kita tahu Tuhan sudah berikan kita talenta, mari kita maksimalkan talenta yang Tuhan berikan. Sehingga kita miskin secara rohani, carilah kebenaran-kebenaran Allah lewat agama kita, lewat gereja kita, lewat pewartaan yang diajarkan kepada kita. Jika kita miskin secara jasmani, berusaha lebih keras karena Tuhan hadir dalam setiap jejak usahamu. Dia akan bersama engkau dan apa yang engkau butuhkan akan diberikan. Jauhilah apa yang dikatakan tadi, gnostisisme dan pelagianisme kontemporer. Itu mengagungkan kemanusiaan, mengagungkan dunia dan melupakan kemuliaan, rahmat, kerja Allah dalam kehidupan kita. Betul Ibu. Jadi memang kebahagiaan sejati itu ya terletak semata-mata hanya karena rahmat Allah, bukan kita terlalu mengagung-agungkan kemampuan yang memang Tuhan titipkan kepada kita. Dan apakah ada harapan, ajakan yang Ibu sampaikan dari pembahasan kita hari ini kepada pemirsa umat Kristiani Katolik? Apa yang menjadi ajakan dan harapan? Dalam pergumulan kita lewat sabda bahagia, saya mau mengajak umat Kristiani Katolik, dimanapun Anda berada yang sementara menyaksikan acara ini atau di rumah atau sementara dalam pekerjaan, baik yang berada di luar Provinsi Gorontalo maupun yang ada di Provinsi Gorontalo. Lewat bacaan hari ini yang kita gumuli sabda bahagia, ingat saja apa yang dikatakan Santa Teresia dari Avila. Seorang santa, pujangga gereja, yang banyak tulisannya menginspirasi umat Kristiani Katolik, itu sangat bagus. Solo Dios basta. Begitu Kang, bahasa Spanyol. Pak Jufri masih ingat itu? Sudah lupa juga. Santa Teresia dari Avila itu sangat terkenal dengan ucapannya, yaitu Solo Dios basta. Itu bahasa Spanyol sih. Hanya Tuhan saja cukup. Dan sebagaimana sabda bahagia tadi menantang, menampar, meneguhkan, kata-kata tadi pun menantang, menampar, dan meneguhkan. Hanya Tuhan saja cukup. Jadi bagaimana kita menempatkan seruan hanya Tuhan saja cukup dalam kehidupan kita, itu adalah perjuangan kita pada jalan kekudusan kita masing-masing. Menjadi kudus adalah juga menjadi hak kita. Kita berjalan bersama, bergerak bersama pada kekudusan. Paus Fransiskus bilang bukan hanya milik para imam, religius beron, tapi kita juga di jalan itu. Dengan berseru Tuhan saja cukup, hanya Tuhan saja cukup, kita diarahkan pada kekudusan. Refleksi sendiri Jo di rumah ya. Hanya Tuhan saja cukup. Ingat, jangan berpikir bahwa orang berarti malas-malas Jo, Tuhan saja cukup, nanti Tuhan yang datang. Ingat, mengatakan hanya Tuhan saja cukup berarti kita menyadari realitas hidup kita, situasi hidup kita saat ini, tapi kita percaya hanya Tuhan saja cukup pulihkan keadaan saya. Hanya Tuhan saja yang cukup menjawab kebutuhan saya. Dia akan berada bersama saya.
Jangan berdiam diri, jangan pesimis, tetap optimis. Saat ini saya mengalami duka cita, saat ini saya miskin rohani ataupun jasmani, saat ini saya belum mampu melakukan, tapi saya percaya jika saya bersama Tuhan, berusaha bekerja bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dan sudah banyak yang membuktikan. Lihat saja Santa Clara, itu juga pengikut Santo Fransiskus Assisi. Ya. Mereka itu orang-orang bangsawan yang meninggalkan kekayaan mereka. Meninggalkan kekayaan. Kalau orang mungkin lagi sibuk cari-cari kekayaan. Tapi Santo Fransiskus ini meninggalkan kekayaan karena mereka tahu kekayaan yang sebenarnya hanya pada Allah. Tapi jangan buat kita malas dengan pernyataan ini. Kita tetap berusaha, tapi jangan jatuh pada semua akan diperoleh hanya karena usaha saya. Itu harus kita tinggalkan. Iya. Itu kita mengandalkan kemampuan kita. Tetapi dengan menyatakan hanya Tuhan saja cukup, saya tahu saya bisa bersama Tuhan. Saya tahu saya mampu, saya bisa memperolehnya jika saya bersama Tuhan. Dan Tuhan akan arahkan kita pada apa yang Dia kehendaki. Dan ingat bahwa apa yang menjadi rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, itu yang paling indah. Sebab rancanganmu bukan rancanganku. Toh? Ya. Tapi itu apa yang sudah Tuhan rancangkan dan kita jalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan. Saksi ada dalam diri orang tuamu, ada dalam diri para guru-gurumu, ada dalam diri siapa saja yang kamu jumpai di mana mereka penuh semangat di dalam menjalani kehidupan walaupun penuh tantangan, karena Tuhan ada bersama mereka. Pemirsa umat Kristiani Katolik, atas nama semua kru yang bertugas menyampaikan banyak terima kasih atas atensinya. Kita masih akan berjumpa kembali dalam acara yang sama di waktu mendatang. Kita akhiri hari ini pembahasan kita dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.